Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Dipta Yulio dari kelas 11 Bilingual A akan menjelaskan tentang bab 1 mengenai gejala gelombang. Baiklah, menurut definisinya, definisi dari gejala gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melalui medium maupun tidak. Gelombang air, gelombang tali, gelombang suara, ataupun gelombang elektrik merupakan beberapa contoh dari gelombang. Adapun jenis-jenis gelombang dapat dibedakan menjadi berdasarkan arah getar terhadap rambatnya. Gelombang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan rambatnya. Contohnya antara lain gelombang tali, gelombang elektromagnetik cahaya. Itu merupakan contoh-contohnya. Adapun gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang suara. Lanjut ke kedua, berdasarkan medium perambatan. Berdasarkan medium perambatan, gelombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambatnya membutuhkan suatu medium. Contoh-contohnya antara lain gelombang tali, gelombang suara, ataupun gelombang air. Seperti gelombang suara yang membutuhkan medium yaitu udara. Dan kemudian gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang merambatnya tidak membutuhkan medium. Contohnya gelombang cahaya, gelombang partikel alfa, partikel beta, partikel gamma. Lanjut, berdasarkan amplitudenya. Berdasarkan amplitudenya, gelombang dibagi menjadi dua bagian kembali, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang dengan amplitude yang berubah di setiap titiknya, seperti gelombang cahaya dan gelombang tali. Adapun gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudenya di setiap titik adalah tetap. Gelombang stasioner adalah gelombang hasil dari perpaduan dua gelombang yang berjalan. Lanjut kemudian, besaran-besaran gelombang. Dalam konsep gelombang ada besaran fisika, yaitu pertama adalah simpangan atau Y adalah titik atau posisi pada gelombang dihitung dari titik keseimbangan pada saat tertentu. Satuannya SI meter. Adapun kemudian amplitudo yaitu simpangan maksimum getaran yang dihitung dari titik keseimbangan. Satuan SI meter. Kemudian periode atau T, waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu gelombang penuh, yaitu satuan SI second. Kemudian lanjut ke frekuensi atau F, yaitu jumlah gelombang yang melewati suatu titik dari satu titik ke tiap titik. Satuannya SI adalah per second atau hertz. Hubungan T yaitu periode dan F yaitu frekuensi adalah panjang gelombang atau L yaitu jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Jadi dalam satu gelombang jarak yang ditempuh itu adalah L. Lanjut ke cepat rambat gelombang yaitu V adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Hubungan cepat rambat V, frekuensi dan panjang gelombang adalah lambda per C per F. Kemudian energi gelombang. Gelombang pada saat merambat juga membawa energi yang besarnya tergantung dari kuadrat amplitudonya. D. Sifat-sifat umum gelombang. Gelombang secara umum mengalami pemantulan, pembiasan, mengalami penggabungan, dan mengalami lenturan. Juga mengalami dispersi atau penguraian. Mengalami polarisasi atau peristiwa yang dapat dirasakan pada saat menggunakan kacamata polaroid. Kita tidak mengalami silau saat berjemur di terik matahari. Seperti itulah peristiwa polarisasi. Kemudian efek Doppler. Peristiwa ini dapat diamati ketika kita mendengarkan suara embulan yang mendekati atau menjauhi kita. Yang terdengar makin keras saat mendekati kita dan makin lemah saat menjauhi kita. Lanjut ke gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan. Lanjut ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang hasil perpaduan atau interferensi dua gelombang yang berlawanan arah.
yaitu gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitude dan frekuensi yang sama. Pada gelombang stasioner ada titik-titik yang selalu bersimpangan maksimum atau titik perut. Bersimpangan itu yang bersimpang maksimum disebut titik perut, dan ada titik-titik yang simpangnya selalu nol, yaitu titik siput. Yang dibahas di sini adalah gelombang pada tali. Samaan gelombang stasioner ujung terikat. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul adalah YP sama dengan AP dikali cos dalam kurung alpha X dikurang KL tutup kurung. AP adalah amplitude maksimum dengan persamaan variabel yang sinus, sehingga ada nilai minimum, maksimum, dan nilai minimum 0. Dengan demikian dapat ditentukan titik simpul dan titik perut sebagai berikut. Ya, saya lupa simpulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.